Welcome back to Sinemazi. Halo guys, ketemu lagi sama gue Yaya. Gimana nih kabar kalian sobat rebahan dimanapun kalian berada? Masihkah rebahan hari ini? Lanjutin aja rebahannya sampai mimpi kalian gak akan pernah terwujud, anjay. Oke, today gue mau bawain alur cerita film yang bagi gue cukup membanggakan, menegangkan, melemaskan. Film ini berjudul seperti di judul, Space Sweeper, rilis pada tahun 2021. Adalah film dari negeri gingseng pertama yang mengusung cerita tentang luar angkasa yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Dikala itu diceritakan hutan sudah lenyap dan gurun makin meluas. Jadi kebayangkan panasnya kayak apa. Film ini disutradarai oleh Bapak Jo Sung Hee dengan menggait artis-artis ternama seperti Deddy Sugar gue, siapa lagi kalau bukan Seo Joong Ki. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang petualangan mantan polisi luar angkasa yang mencari putri semata wayangnya yang menghilang setelah insiden di distrik MR13 Blok 27. Pria ini nantinya akan dibantu oleh sebuah tim pembersih luar angkasa yang bernama Victory. Kalian mau tahu gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kalian nyari posisi santuy kalian, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go. Film diawali oleh sebuah narasi bisu yang menceritakan keadaan bumi pada tahun 2092. Hutan lenyap dan gurun pasir meluas. Redupnya matahari dan tanah yang asam menyebabkan tumbuhan lenyap karena tidak bisa bertahan hidup. Intinya bumi sedang dalam keadaan krisis. Kemudian perusahaan UTS membangun orbit baru bagi manusia. Namun tidak semua manusia bisa ikut. Hanya manusia-manusia pilihanlah yang bisa ikut bergabung dengan perusahaan UTS. Di film ini nantinya kita akan lebih banyak mendengarkan orang berdialog bahasa Inggris. Karena sepertinya perusahaan UTS ini adalah buatan orang bule. Semua petugasnya menggunakan alat penerjemah di telinga mereka agar bisa berkomunikasi dengan lancar. Di awal-awal film kita sudah bisa menikmati aktingnya Deddy Sugar gue, siapa lagi kalau bukan Seo Joong Ki alias Taeho. Dia datang dengan membawa beras asli yang entah dia dapatkan dari mana. Oh, ternyata makanya beras rumah habis kau bawa untuk barter ternyata. Ia ingin menukarnya agar bisa masuk ke pusat informasi UTS. Namun petugas merasa barter mereka tidak cukup imbang. Ibu-ibu petugas adminnya malah meminta bertukar dengan sepatu magnet yang dipakai Taeho. Setelah berhasil masuk, Taeho segera menuju ke ruangan jenazah dan memastikan ada anaknya atau tidak. Dan dia menemukan jasad anak perempuan berusia 7 tahun sudah terbujur kaku di dalam kantung mayatnya. Namun tentu saja itu bukan anaknya. Ia masih kehilangan anaknya sejak kejadian di distrik MR13 Blok 27. Kabar maupun jasadnya masih belum ditemukan. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali dengan perasaan kecewa. Cerita berlanjut. Di sana terlihat keadaan bumi yang sangat amat parah. Walaupun teknologi-teknologi semakin canggih, namun keseimbangan bumi sangat mengkhawatirkan. Bahkan untuk bernafas pun harus menggunakan alat bantu. Maka dari itu, salah satu perusahaan besar bernama UTS menciptakan sebuah kehidupan antar planet yang disebut orbit. Di sana, manusia bisa hidup layaknya seperti di bumi sedia kala. Bahkan oksigen, gravitasi, dan air pun mereka ciptakan sedemikian rupa. UTS ini didirikan oleh seorang ilmuwan, insinyur sekaligus fisikawan bernama James Sullivan. Dan bisa kita saksikan di salah satu adegan saat beberapa orang wartawan muda yang sedang kegiatan kunjungan lapangan ke kediaman Mr. Sullivan. Mereka bertemu langsung dengan Mr. Sullivan yang tengah bertani tanaman Safflora arboricola yang ia modifikasi secara genetik. Dengan bangganya, ia mengenalkan tanaman itu yang diklaimnya dapat menghasilkan oksigen 8 kali lebih banyak dari tumbuhan pada umumnya. Ia pun menjelaskan bahwa akan menggarap kehidupan baru di planet Mars dan mensortir manusia-manusia yang dianggapnya dapat menimbulkan kerusakan alam lagi. Namun hal itu dibantah oleh salah satu wartawan karena dianggapnya itu justru akan merugikan banyak orang. Mr. Sullivan tidak sadar bahwa karena adanya kehidupan manusia di luar angkasa menyebabkan luar angkasa penuh dengan sampah. Sampah yang berserakan di luar angkasa mengakibatkan banyak kecelakaan, seperti menabrak satelit atau orbit sekalipun.
Adegan selanjutnya menceritakan sebuah tim pembersih sampah luar angkasa bernama Victory yang membawa nama Korea Selatan. Di saat tim pembersih sampah lainnya sedang kewalahan dikarenakan sebuah puing sebesar 1,7 ton tiba-tiba menabrak salah satu satelit milik UTS. Datanglah dengan gagah pesawat pembersih sampah yang dikepalai oleh seorang perempuan bernama Chang yang diperankan oleh Kim Tae-ri. Mereka pun berebut sampah berukuran raksasa itu. Pesawat Victory memang terlihat hebat, tapi itu semua berkat sang robot dan awak kapal. Tiger Park yang banting tulang kerja keras bagai kuda. Alhasil mereka pun lolos dari kejar-kejaran berebut sampah. Ya elah, nyari duit gitu amat ya. Setelah menang berebut sampah, mereka menuju ke pusat pengelolaan limbah UTS. Taeho bertugas untuk bernegosiasi dengan petugas pengelolaan limbah alias Karum. Namun hasil tangkapannya itu tidak sebanding dengan pajak yang ditunggaknya. Ia pun kembali dengan surat pajak yang masih belum lunas. Yang sabar ya mas. Saat hendak keluar ruangan itu, di pintu dia bertemu dengan Pierre yang mengganggunya yang membuat dirinya tambah jengkel. Pierre tidak merasa bersalah dan tidak menggubris ekspresi wajah temannya itu. Ia justru malah menonton gosip di TV. Reporter melaporkan bahwa UTS sedang mencari android berbentuk anak kecil bernama Dorothy. Benda tersebut rupanya dicuri ekstremis rubah hitam dan masih dalam misi pencarian. Dorothy merupakan senjata pemusnah massal yang jika berada di pihak yang salah maka akan berakibat fatal. Lelah dengan hutang dan pajak yang semakin membengkak, Taeho memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Ia mencari sepatu bekas di tong sampah untuk menggantikan sepatu magnetnya yang ditukarnya pada admin pusat informasi UTS. Ya Tuhan, gak tega aku tuh. Di antara hutang dan pajak yang semakin mengikat, untungnya Mas Taeho punya tim yang bisa diajak main kartu Ghost Stop dan melupakan beban hidupnya sejenak. Yaps, tim Victory. Tim ini terdiri dari robot pintar, Taeho si mantan polisi luar angkasa, si cantik Kapten Jang, dan Tiger Park yang sangat kuat. Sebenarnya kalau kita lihat mereka ini bukanlah tim yang ece-ece. Tapi sayangnya karena mereka bukan warga UTS jadi hidupnya semakin miskin gak terjamin. Dan mereka pun berantem karena mereka kalah main Ghost Stop dari si robot. Tapi untungnya robot gak ikutan bobrok kayak teman-teman manusianya. Dikumpulkannya uang-uang itu untuk melunasi hutang mereka. Alhamdulillah ada yang balas juga ternyata. Setelah puas dengan kekacauan yang mereka perbuat, Taeho, Tiger Park, dan robot pun melanjutkan pekerjaan yang terbengkalai. Mereka memeriksa bangkai pesawat satelit milik UTS yang berhasil mereka bawa sebelumnya. Di sana, Taeho menemukan sekumpulan benda berbentuk bola putih yang tersambung tali. Sepertinya itu kantung udara. Dari dalam tumpukan bola tersebut muncullah seorang bocil lengkap dengan helm luar angkasanya. Anak itu tak lain dan tak bukan adalah Dorothy. Namun mereka berempat belum menyadari itu. Mereka mengira anak itu hanyalah anak kecil biasa. Lalu dibawalah anak itu ke dalam pesawat Victory. Melihat kepolosan anak tersebut, hati Taeho mendadak sakit. Ia teringat akan anaknya yang bernama Sunny yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya di mana. Namun perasaannya teralihkan saat mereka mendengar kabar berita di radio yang menayangkan tentang berita Dorothy. Mengetahui hal tersebut, sontak mereka berempat bergegas tiarap saat Dorothy hendak bersin. Mereka mengira bersinnya akan meledakkan seluruh isi pesawat, namun ternyata tidak, ini hanya bersin biasa. Mereka pun jadi menghindari Dorothy. Dorothy pun jadi sedih. Karena kalah suit, Taeho bertugas untuk mengikat bocah itu. Bukannya diikat, melangkah saja pria itu sudah gemetaran saking takutnya anak itu meledak. Kemudian ia memutuskan untuk memeriksa tas dan koper yang datang bersama bocah itu. Di dalam tas, ia menemukan sebuah smartphone yang semua panggilannya atas nama Kang Hyunwoo. Di dalam koper itu pun ia menemukan buku yang beratasnamakan orang yang sama. Merasa ada yang tidak beres, Taeho bergegas mengadakan rapat darurat bersama rekan-rekannya. Taeho punya rencana kalau bocil itu mau dijual ke rubah hitam, karena dapat dipastikan bocil itu memiliki harga yang fantastis, dan mereka pun setuju. Setelah pulang rapat darurat, mereka mendapati Dorothy sedang menggambar di dalam kamar Tiger Park. Si impunya kamar kesel nih, namun teralihkan oleh rekan-rekannya yang sedang melancarkan rencana mereka.
Taeho menelpon Kang Hyonu dan mendapatkan tanggapan. Kang menawarkan tebusan sebesar $2 juta dan mengajaknya untuk segera bertemu. Mereka pun berjanji bertemu di distrik bisnis 32, klub hantu di depan gerbang 2 pukul 2 siang. Di samping itu, mereka belum menyadari kalau mereka disadap oleh pihak UTS tepat setelah Taeho membuka ponsel milik Dorothy. Tiba saatnya untuk bertemu. Tiba-tiba saja pesawat mereka kedatangan seorang polisi. Polisi itu segera masuk dan menyelidiki segala sudut pesawat. Namun langkahnya terhenti saat ia mendapati sebuah tanaman tomat yang tumbuh subur di dalam satu sudut pesawat. Tidak hanya itu, ia pun menjadi lebih agresif saat Tiger Park melakukan gerakan yang mencurigakan. Polisi itu bergegas memeriksa kamar milik Tiger Park dan menyelidiki dengan teliti. Di satu sisi, mereka harus segera pergi untuk bertemu dengan Kang. Namun di sisi lain, mereka kedatangan polisi yang ternyata hanya iseng lewat dan kurang kerjaan. Kan kampret. Mereka pun tak kehabisan akal, dibuatlah sebuah trik untuk menyudutkan polisi itu agar segera pergi dari sana. Polisi itu pun akhirnya pergi dengan harga diri yang terluka, mampus. Mereka pun bergegas membawa Dorothy ke tempat perjanjian dengan Kang. Sesamanya di klub, mereka segera bertemu dengan Kang yang mencurigakan. Ia terlihat ketakutan seperti seseorang yang dikejar monster. Diambilnya kantung Dorothy sejenak setelah memberikan koper berisikan uang. Namun ternyata Dorothy sudah pergi entah kemana. Mereka semua panik dan mencari Dorothy kemana-mana. Tanpa mereka sadari bahwa sedari tadi sudah dibidik oleh pasukan Mr. Sullivan. Dorothy berjalan ke dalam kerumunan orang berpesta dengan polosnya. Ya maklum ya bocil. Menyadari hal tersebut, pengunjung yang sedang asik berpesta tiba-tiba terdiam. Tak lama kemudian muncullah sebuah pesan broadcast di masing-masing gadget pengunjung bahwa bocah itu adalah senjata mematikan. Bersamaan tembakan pun diluncurkan ke arah keramaian. Namun tanpa diduga-duga, Dorothy berhasil menghalau semua tembakan hanya dengan tatapan saja. Wah, keren nih bocil. Pasukan Mr. Sullivan pun turun dari tempat bidikannya dan mendekat secara perlahan yang dikomando oleh robot cantik bernama Camilla. Eits, tapi tenang, tim Victory berhasil lolos dan kembali ke tempat asal mereka. Dan lagi-lagi mereka beradu mulut satu sama lain karena rencana mereka tidak ada yang berjalan dengan mulus. Daripada kita bahas orang gelut-gelut baik, kita bahas Mr. Sullivan aja nih guys. Dia semakin hari semakin terobsesi dengan proyek barunya, yaitu memindahkan kehidupan ke Mars. Tapi di tengah-tengah rapat, dia kelihatan kurang sehat sepertinya. Kelihatan banyak urat merah yang menjalar di sekujur lehernya. Sepertinya dia terlalu banyak mikir sampai syarafnya keluar semua, anjay. Oke, kita kembali lagi ke tim Victory. Hari demi hari berlalu pasca kejadian di klub waktu itu. Dorothy atau yang mereka panggil codename semakin akrab dengan anggota tim. Ia pun bersenang-senang dengan mereka, dari menjual tomat hasil panen bersama Taeho, menggambar bersama Tiger Park, bahkan dandan-dandanan bersama Babs si robot pintar. Babs juga sempat bercerita masa lalu Taeho yang kehilangan pekerjaan dan anaknya hingga menjadi gembel seperti sekarang. Namun tiba-tiba ada sekelompok pria menculik codename. Namun mereka berhasil dikalahkan oleh Tiger Park. Mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa yang menculik codename adalah Karum dan petugas-petugas admin UTS. Ternyata mereka semua adalah anggota rubah hitam. Atas desakan Kapten Kang, Karum pun menjadi juru bicara atas semua misteri Dorothy. Dorothy merupakan anak dari Dr. Kang. Dia terlahir dengan penyakit bawaan langka yang belum ditemukan obatnya. Jadilah Dr. Kang menyuntikkan cairan yang berisi robot nano pada tubuh anaknya dan berhasil. Dorothy sehat kembali dan yang lebih mengejutkannya lagi, ia mampu menghidupkan tumbuhan yang sudah mati sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Mr. Sullivan yang berniat ingin membuat dunia baru, ingin mengambil bocil itu dan dijadikan sebagai alat pembuat kehidupan di Mars. Namun sebelum hal itu terjadi, bocil itu berlari dan bersembunyi di suatu tempat yang akhirnya ditemukan oleh tim Victory. Dorothy tidak bisa mati selama robot nano dalam tubuhnya masih ada. Robot nano hanya bisa mati pada suhu 200 juta derajat Celcius, atau dengan kata lain hanya bisa mati oleh ledakan bom hidrogen. Kebayang gak cok panasnya kayak apa? Dan itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh Mr. Sullivan untuk menghancurkan bumi.
Jadi bisa kita simpulkan si Sullivan berakar itu serigala berbulu anjing. Beberapa menit kemudian, pasukan elit Mr. Sullivan datang dan membuat kerusuhan. Mereka datang untuk mengambil paksa Dorothy. Tim Victory pun melarikan diri dan terjebak di area puing. Di sana, pesawat mengalami kerusakan akibat digerogoti robot nano yang bertebaran di udara. Melihat hal tersebut, Dorothy segera mengambil tindakan dengan memulihkan pesawat mereka. Dikarenakan kapasitas yang terlalu besar, bocil itu pun tiba-tiba down. Tapi untungnya berhasil diselamatkan, dan mereka pun berhasil keluar dari zona berbahaya itu. Mereka melanjutkan perjalanan menuju distrik MR13 dan bertemu dengan Dr. Kang. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Karum DDK. Dr. Kang pun muncul dan langsung memeluk anaknya yang menggemaskan itu. Tiba-tiba saja Kapten Zhang melihat ada banyak ranjau EMP di luar pesawat itu. Ranjau itu pun meledak dan mengakibatkan seluruh sistem pesawat mati. Dari arah pintu pesawat muncullah Mr. Sullivan dengan senyum sombongnya. Mereka semua terkepung dan dijinakan. Iya, emangnya anjing. Mr. Sullivan kembali setelah membuburkan uang pada Taiho. Taiho segera mengambil uang tersebut untuk mencari anaknya di pusat pencarian UTS. Pencarian pun berhasil diproses. Kemudian ia kembali menuju tim Victory-nya untuk menggagalkan rencana busuk Mr. Sullivan. Perang pun dimulai. Dan akhirnya mereka berhasil menembus titik pusat dari pabrik milik Mr. Sullivan. Di sana mereka menemukan Dorothy yang sedang diikat dan matanya ditutup dengan kain hitam. Mereka segera menyelamatkan Dorothy dan berencana menggagalkan misi busuk itu. Namun tiba-tiba masuklah Camilla dan menyerang mereka satu persatu. Tapi untungnya berkat kegigihan Tiger Park, Camilla dapat dikalahkan. Apakah ini endingnya? Oh, tentu tidak, baby. Justru perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Tim Victory yang dibantu oleh puluhan pembersih luar angkasa alias Peace Sweeper bertarung melawan pasukan UTS. Mereka benar-benar mempertaruhkan seluruh nyawa mereka. Hal mengejutkan pun terjadi di pusat pengembangan UTS. Tiger Park berhasil menyiarkan rekaman suara Mr. Sullivan. Karena kehabisan kesabaran, Sullivan si bangke menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan Dorothy. Namun ia terlambat. Bom sudah didepak dan meledak jauh dari radius jangkauan bumi. Bumi pun selamat, begitu pula dengan Dorothy dan semua orang yang berada di orbit. UTS pun menutup proyek super plan tersebut dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dan berupaya untuk memperbaiki bumi seperti sedia kala. Semua orang mendapatkan kompensasi atas luka dan kerugian yang diderita. Yang lebih mengejutkan di sini adalah robot cerdas Bob. Dia ternyata menggunakan uang kompensasi untuk cangkok kulit bangke dan merubahnya menjadi cewek cantik. Wah, lucu dan Luna nih. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menjadi keluarga. Dan bumi pun kembali sehat walafiat, sentosa, aman, tentram seperti sedia kala. Dan film pun bubar. Jangan jadi egois ya kayak Mr. Sullivan. Jadilah manusia yang baik, saling berbagi uang sama Mimin juga gak apa-apa. Yang penting jangan berbagi hati ya, kan sakit, anjay. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.